Selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi Kak Regina. Kita sapa adik-adik yuk Kak. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Wah, kayaknya masih belum kedengeran nih Kak Regina. Sekali lagi Kak Regina. Lagi ya, Kak. Selamat pagi adik-adik. Wah, sepertinya udah ada yang menjawab nih Kak dengan Iya, Kak. penuh semangat. Kalau gitu, hari ini kita selanjutnya mau ngapain ya Kak? Kita mau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tanggal berapa sih Kak? Tanggal 1 November 2020. 2020. Wah, Kak Regina, ternyata sekarang udah sampai bulan November. Iya Kak, 1 bulan lagi bulan Desember. Betul. Iya, udah nggak mau- kerasa ya Kak? Iya, udah mau akhir 2020 ya Kak. Tapi pastinya Kak Tasya dan Kak Regina minta adik-adik untuk tetap Bersemangat, bersemangat. mengikuti ibadah dan juga bersukacita untuk memuji Tuhan ya Kak. Betul. Kalau gitu, sekarang Kak Tasya dan juga Kak Regina ajak adik-adik untuk berdiri karena kita akan segera bernyanyi yang judulnya apa ya Kak Regina? Judulnya Terima Kasih 1000 adik-adik. Wah, terima kasih 1000. 1000. Kalau adik-adik belum tahu lagunya, kita belajar bareng-bareng ya. Iya, Yuk. sambil berdiri ya adik-adik. Ya. Sudah bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Hati manusia, hati manusia pandai mencinta. Terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Ya, adik-adik, Kak Tasya dan juga Kak Regina undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, berikutnya Kak Regina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. Oke. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita padanya. Oke adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Meskipun kita berimpah online, berkati agar kita tetap bersukacita, bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita sekarang mau mendengarkan cerita ya Kak. Betul, mendengarkan cerita atau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Nah, Kak Regina, tahu gak ya hari ini kakak siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Siapa ya Kak? Nah, kalau gitu Kak Tasya akan kasih clue. Nah, kakak yang satu ini ada huruf dari namanya itu kalau nggak salah cuman ada 3 huruf nih adik-adik. Kak Regina tahu nggak ya kakak siapa sih? Perempuan kan Kak? Betul, kakaknya perempuan pasti. Pasti Kak Eze ya Kak? Ya betul. Hari ini yang cerita adalah
Kak Eze. Silakan Kak Eze. Eze. Halo adik-adik. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Eze mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, lalu mempersiapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Kalau adik-adik sudah menyiapkan itu semua, nah sekarang kita akan mengambil Alkitab kita akan persiapkan Alkitab kita dari kitab Hagai. Ya, jadi Hagai itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Dia sesudah Zefanya, sebelum Zakaria. Ya, nanti adik cari, setelah itu nanti adik buka dari 1 Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau adik-adik sudah, bisa ditaruh dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa sebelum firman. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita, kami akan juga melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan berkati, pimpinlah setiap adik-adik yang ada di rumah agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berikanlah lingkungan yang bisa mendukung mereka agar dapat menikmati firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh ambil lagi Alkitabnya. Lalu kita akan baca Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kak Eze akan memimpin ya. Nanti adik-adik ikutin ya di rumah. Kalau sudah, kita baca judulnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tapi jangan ditutup dulu ya kitabnya. Kita mau mendengarkan cerita. Ya adik-adik, coba lihat belakang Kak Eze. Wah, Kak Eze ada di mana ya? Nah, coba Eze mundur deh. Wah, ini kira-kira bangunan apa ya adik-adik? Kira-kira menurut adik-adik ini apa ya? Kalau menurut Kak Eze ini benteng. Bisa seperti benteng ya. Dia temboknya wah besar-besar, kuat-kuat. Bisa juga seperti istana. Kita bisa lihat ada tiang-tiangnya nih adik-adik. Besar-besar banyak seperti istana. Tapi sebenarnya tempat yang di belakang Kak Eze ini apa ya? Bangunan apa ya? Ada yang bisa tebak? Nah, jadi di belakang Kak Eze ini adalah bait Allah. Atau yang tadi kita baca namanya bait suci, sama aja. Nah, jadi bait Allah itu sebenarnya tempat apa ya adik-adik? Nah, yuk kita cari tahu yuk. Apa ya? Nah, yang pertama adalah tempat ibadahnya orang Israel adik-adik. Jadi kalau orang Israel mau memberi persembahan, mau berkumpul untuk memuji Tuhan kah, untuk mendengar firman Tuhan, mereka biasanya di bait Allah itu adik-adik. Nah, berarti penting ya. Terus yang kedua, di sini dibilang rumah Tuhan. Nah, tapi kan Tuhan ada di mana-mana ya. Maksudnya adalah bait Allah itu simbol bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi sangat penting sebenarnya untuk orang Israel memiliki bait Allah ini di
dibangun secara megah ya adik-adik. Nah, kita udah tahu ya. Nih, sangat megah sekali. Tapi bangunan yang begitu megah ya, bait Allah yang megah ini, suatu ketika Tuhan izinkan untuk menjadi hancur adik-adik. Kita lihat ya. Wah, dihancurkan oleh bangsa lain, jadi kebakar rata dengan tanah. Akhirnya bangunan yang megah tadi hilang, hancur, teman-teman. Adik-adik sedih banget ya. Wah, akhirnya hancur. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi orang Israel ya, dan Tuhan tahu ini penting, akhirnya Tuhan memanggil seorang nabi. Ya, seorang nabi. Nabi siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nabinya? Nama nabinya? Bisa dibaca tuh di Alkitab yang tadi. Nama nabinya adalah Nabi Hagai. Ya, jadi Tuhan akhirnya memanggil Nabi Hagai untuk berbicara kepada bangsa Israel. Ya. Bicara tentang apa ya? Nah, Tuhan bilang lewat Nabi Hagai, ya akhirnya Nabi Hagai bilang ke bangsa Israel bahwa bangunan rumah-rumah orang Israel itu udah bagus ya, udah ada pintunya nih, udah ada pintunya, jendelanya, sudah memiliki dinding yang kokoh, sudah diperbaiki. Tapi sedihnya bait Allah ya, yang tadi kita udah bilang rumah Tuhan itu masih hancur, masih berpuing-puing, belum diperbaiki. Nah, akhirnya Nabi Hagai memberi peringatan atau memberikan ingatan untuk orang Israel untuk membangun kembali bait Allah. Di sini kita lihat ya bahwa Nabi Hagai tidak mengutamakan membangun rumahnya sendiri, tapi dia mengutamakan rumah Tuhan. Dari sini juga kita belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya cara KEZ, adik-adik yang di rumah untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, salah satu caranya nih, KEZ pengen tunjukin gambar nih. Nah, coba lihat, ini gambarnya kita punya temen cowok ini lagi ngapain ya? Lagi ada di mana gitu? Nah, jadi kita lihat teman kita, dia habis bangun tidur, dia bukannya main HP, dia tidak langsung nonton TV, tapi dia langsung lipat tangannya, dia langsung berdoa, dia mengucap syukur Tuhan sudah menjaga dia sepanjang malam dan menyerahkan hari yang baru kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, salah satu contoh mengutamakan Tuhan adalah berdoa setelah bangun tidur atau sebelum makan, sebelum pergi. Ya, kita mengucap syukur. Terus ada yang punya ide lain? Apalagi sih contoh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, kayak punya contoh satu nih. Coba lihat, ada muka adik-adik nggak ya di sini? Nah, salah satu contohnya adalah ikut IMPA, sekalipun IMPA-nya online nih di YouTube. Nah, teman-teman, adik-adik yang di rumah harus tetap mengikuti IMPA, mengikuti ibadah ya. Jangan hari Minggu ada kartun yang lucu, nonton dulu deh, nanti kita nonton yang ulangannya aja di YouTube. Nah, sebaiknya kita bersama-sama di waktu yang bersama, sekalipun di tempatnya masing-masing. Nah, terakhir deh ya, contoh terakhir dari KEZ nih, contoh mengutamakan Tuhan nih. Nah, kira-kira teman kita tuh lagi baca buku apa ya? Buku pelajaran kah? Komik kah? Atau apa? Nah, teman kita lagi baca Alkitab adik-adik. Nah, gimana cara kita mengutamakan Tuhan? Salah satunya adalah mendengar suara Tuhan lewat baca Alkitab. Nah, oleh sebab itu, ayo adik-adik sempatkan waktu untuk membaca Alkitab di rumah. Ya, nggak usah banyak-banyak ya, 5 ayat aja udah cukup. Yang penting
adik-adik sudah mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab. Nah, sekian dari cerita Kak Eze hari ini. Yang paling penting, ya inti dari cerita Kak Eze adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sesederhana bangun tidur berdoa, ke IMPA, dan baca Alkitab. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya? Nah, jadi pasti udah tahu ya, selanjutnya kita mau aktivitas. Yuk kita lihat aktivitasnya apa. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini terbagi menjadi 2 ya. Nah, yang pertama adalah untuk adik-adik TK. Nah, untuk adik-adik TK akan mengerjakan tugas dengan memilih gambar. Ada 2 gambar yang mengutamakan Tuhan dan satu lagi yang tidak mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik silakan memilih yang mengutamakan Tuhan. Gambarnya di mana? Gambarnya nanti ada di link yang ada di description box di bawah ini. Nah, adik-adik boleh foto saat mengerjakan atau dengan hasilnya. Dan selanjutnya adalah untuk adik-adik di kelas kecil dan di kelas tanggung mengerjakan. Nah, adik-adik menulis sikap-sikap apa saja yang mengutamakan Tuhan dan sudah dilakukan. Nah, yang sudah dilakukan di sini Kak Eze memberi judul Aku Sudah Mengutamakan Tuhan dengan cara. Nah, di sini nih Kak Eze mengisinya ada 7. Adik-adik boleh mengisi minimal 5 ya, minimal 5 contoh mengutamakan Tuhan yang sudah dilakukan. Salah satunya nih contohnya saat teduh di pagi hari. Lalu di sini Kak Eze mendoakan orang lain. Lalu berdoa sebelum pergi. Apalagi ya, belajar dibandingkan nonton TV. Nah, itu contoh-contoh yang sudah Kak Eze lakukan. Bagaimana dengan adik-adik? Nah, silakan dikerjakan. Kalau adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik boleh mention ke Instagram @pagpib_sumberkasih, atau adik-adik bisa kirim ke WA grup orang tua. Dan yang ketiga, adik-adik bisa kirim ke Google Drive yang ada di description box di bawah. Nah, selamat mengerjakan adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, gimana nih Kak Regina tadi ceritanya Kak Eze? Wah, pastinya seru ya Kak. Pastinya, apalagi aktivitasnya ya Kak. Iya, betul. Nah, firman Tuhan hari ini? Pesannya Kak Eze tadi tuh mengutamakan Tuhan ya Kak. Betul, seperti misalnya adik-adik setelah bangun tidur jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena adik-adik boleh berterima kasih sama Tuhan setelah adik-adik tidur dijaga oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian apalagi Kak? Terus adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Betul. Ya, agar kita tahu akan kehendak Tuhan ya. Dan sama ini sama ini Kak, apa tuh? Rajin berinfak. Betul, itu yang paling penting juga ya adik-adik. Oke, kalau begitu sekarang kita akan memberikan persembahan, tapi seperti biasa kita ada 3 cara ya adik-adik. Yang pertama Kak apa? ya, yang pertama adik-adik kan selalu tahu ya, selalu mendengarkan setiap minggu. Yang pertama adik-adik bisa simpan di dalam wadah yang tertutup atau amplop. Nanti kalau sudah bisa beribadah seperti biasa atau tatap muka, adik-adik bisa memberikannya kepada kakak-kakak. Yang kedua, Kak Regina. Yang kedua, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke rekening GPIB Sumberkasih. Nanti nomornya akan tertera di layar adik-adik ya. Tuh. Nah, satu lagi adik-adik bisa scan QR. Nanti juga QR-nya ada di layar dan melalui dompet digital. Oke, sip. Kalau gitu sekarang Kak Tasya dan juga Kak Regina ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku
Kak Tasya dan juga Kak Regina mengundang adik-adik untuk mengambil sikap doa karena kita akan berdoa. Mari adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh kembali melakukan ibadah ya Tuhan. Kami masih melakukan dalam ibadah daring. Tuhan Yesus berikan terus semangat kepada kami ya Tuhan agar kami tetap setia mendengarkan firman Tuhan melalui IHMPA setiap minggunya. Tuhan, kami juga mau berkati agar adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan, mereka juga boleh menjadi anak-anak yang taat kepadamu ya Tuhan dan selalu mendengarkan apa kata orang tua ya Tuhan. Kau mau berkati agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Tuhan juga mau berkati di masa pandemi ini ya Tuhan, di pemerintahan kami ya Bapa. Tuhan mau sertai kami semua ya Tuhan agar kami selalu diberikan kesehatan. Tuhan berkati agar kami juga selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan, sehingga kami juga boleh selalu dalam keadaan yang sehat dan kuat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan yang selalu menemani kami, yang selalu menjaga kami dan juga menyertai kami atau mendampingi kami di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, kiranya di dalam pekerjaan mereka Tuhan juga berikan kelancaran. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan pengumuman. Pengumuman yang pertama apa ya Kak? Pengumuman yang pertama, adik-adik seperti biasa ya, ibadah kita akan selalu daring ya. Di minggu depan yaitu tanggal berapa Kak Regina? Tanggal 8 November 2020. Oke, kemudian yang kedua? Yang kedua, adik-adik kita, kakak-kakak Ya. selalu mengingatkan adik-adik untuk menjaga kesehatan. Nah, Betul. menjaga kesehatannya dengan cara adik-adik makan makanan yang bergizi. Betul, makan makanan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian minumnya juga boleh minum air putih yang banyak Iya. supaya sehat. Kemudian minum apa lagi Kak? Minum susu juga boleh. Susu, betul. Vitamin juga boleh ya Kak? Iya Kak, betul. Betul. Nah, kemudian pengumuman yang terakhir apa nih Kak? Yang terakhir adik-adik, kalau misalnya habis dari luar rumah, adik-adik cuci tangan ya adik-adik agar terhindar dari bakteri dan virus-virus. Betul, seperti lagu yang sering kita nyanyikan kalau sebelum cuci tangan. Nah, adik-adik bisa melakukan itu setiap adik-adik mau cuci tangan. Iya. Betul Kak Regina? Iya Kak, kita Oke. nyanyikan ya Kak. Boleh. Kita Oke. nyanyikan ya adik-adik. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir, untuk jaga kesehatan. Tampak punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Nah, itu dia lagu yang sering adik-adik nyanyikan ketika Cuci tangan. cuci tangan. Biar nggak Oke. berasa ya Kak cuci tangannya. Betul. Nah, satu lagi jangan lupa untuk menggunakan masker ya Kak Iya. kalau terpaksa untuk keluar Keluar rumah. Betul. Kemudian sudah Kak? Ada lagi pengumumannya? Udah Kak, itu Oke, aja. sudah. Ya adik-adik, berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Kidung Ceria Ceria nomor 203. Berkumandang suara. Ya adik-adik boleh berdiri.
Ya, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah melancarkan ibadah kami dari awal hingga akhir hari ini ya Tuhan. Berkati aktivitas kami selanjutnya agar selalu dalam lindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Adik-adik dipersilakan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kak Regina dan Kak Tasya mengucapkan Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi, Kak. Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless